Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hari-hari setelah itu berjalan cukup biasa. Mira merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meskipun ia belum bisa sepenuhnya menjelaskan apa itu. Ustadz Adam masih sering datang ke rumah untuk berbicara dengan orang tuanya, dan setiap kali itu terjadi, Mira selalu merasa canggung. Namun, ada satu hal yang berbeda. Keinginan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Adam mulai muncul secara perlahan. Pada suatu sore yang cerah, Mira sedang duduk di ruang tamu, membaca buku yang sudah lama ia tinggalkan. Pikirannya masih terfokus pada hal-hal yang terjadi belakangan ini, perasaan bingung tentang jodoh yang dipaksakan, pertemuan dengan Ustadz Adam yang terasa jauh dari kata cinta, dan pesan-pesan dari ibunya yang semakin mendesaknya untuk memberi kesempatan pada perasaan yang belum tumbuh ini. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, dan Pak Haris masuk dengan senyuman lebar di wajahnya. "Mira, Ustadz Adam ingin berbicara denganmu. Ayo, keluarlah sebentar." Mira sedikit terkejut, tetapi ia segera meletakkan bukunya dan berdiri. Dengan langkah pelan, ia mengikuti ayahnya ke halaman belakang, tempat di mana Ustadz Adam sedang menunggu. Adam berdiri di sana dengan senyum yang hangat dan penuh pengertian, seolah tidak ada kecanggungan sama sekali di antara mereka. Namun, Mira tahu bahwa ada sesuatu yang belum bisa ia ungkapkan. "Mira, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara," kata Ustadz Adam, suaranya lembut dan tenang. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu merasa nyaman dengan segala hal yang terjadi belakangan ini? Aku tahu ini semua tidak mudah, terutama jika kita dipertemukan dalam situasi yang seperti ini." Mira terdiam sejenak, sedikit terkejut dengan kejujuran dan ketulusan dalam kata-kata Adam. Aku merasa canggung, Ustadz. Tidak mudah untuk menerima semuanya begitu saja. Tapi aku mencoba untuk berpikir positif. Aku hanya tidak tahu apakah perasaan itu akan datang, atau apakah kita bisa cocok satu sama lain. Ustadz Adam mengangguk pelan, matanya tetap penuh pengertian. "Aku mengerti, semua ini memang tidak mudah. Tapi, jika kamu merasa perlu waktu, aku siap menunggu. Aku tidak ingin memaksamu, Mira. Aku hanya ingin agar kita bisa mengenal satu sama lain lebih baik, tanpa ada tekanan atau harapan yang membebani." Mira merasa sedikit lega mendengar kata-kata Adam. Ia tidak merasa ada yang dipaksakan, meskipun ada ketegangan di antara mereka. Ada kehangatan yang membuatnya merasa lebih tenang, meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan. "Tapi, Ustadz, bagaimana kalau perasaan itu tidak datang? Bagaimana jika kita memang tidak cocok?" Adam tersenyum kecil dan melangkah sedikit lebih dekat. "Mira, cinta itu tidak bisa dipaksakan, dan aku pun tidak ingin kamu merasa terjebak. Tapi aku percaya bahwa kita bisa belajar untuk saling mengenal, dan siapa tahu, seiring waktu, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan bersama. Kita tidak perlu terburu-buru." Mira merasa semakin tergerak oleh kata-kata Adam. Mungkin memang benar, cinta itu tidak bisa datang begitu saja. Mungkin, seperti yang dikatakan Adam, mereka perlu memberi waktu untuk saling mengenal. Namun, ia juga merasa bingung.
Bisakah ia benar-benar membuka hati untuk seseorang yang tidak pernah ia pilih? Beberapa saat terdiam, Mira akhirnya mengangguk. Aku akan mencoba, Ustadz. Aku ingin memberi kesempatan untuk mengenal lebih baik. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Adam tersenyum lebih lebar. Aku menghargai keputusanmu, Mira. Aku akan sabar. Kita akan saling mengenal dengan cara yang baik, tanpa paksaan. Mira merasa sedikit lebih lega setelah percakapan itu. Ada perasaan hangat yang mulai tumbuh, meskipun belum bisa disebut sebagai cinta. Ia merasa seolah ada jalan baru yang terbuka, tetapi juga penuh ketidakpastian. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai menerima kenyataan bahwa ini adalah jalan yang harus dilalui. Beberapa minggu kemudian, Mira mulai merasa lebih nyaman saat berinteraksi dengan Ustadz Adam. Mereka mulai berbicara lebih sering, baik di rumah maupun di luar, dan setiap percakapan terasa semakin alami. Meskipun masih ada canggung di awal, ada sisi Adam yang mulai ia kenali, pria yang penuh perhatian, yang dengan sabar mendengarkan setiap kata-kata Mira tanpa terburu-buru memberikan pendapat. Adam adalah pria yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, yang tahu bagaimana memberikan ruang bagi Mira untuk mengekspresikan dirinya. Pada suatu sore yang tenang, Mira sedang duduk di taman belakang rumah, membaca buku ketika Adam datang. Ia membawa secangkir teh hangat dan duduk di samping Mira, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mira menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Terima kasih sudah datang," kata Mira pelan, menerima secangkir teh yang diberikan Adam. "Tidak masalah. Aku tahu kamu suka teh hangat di sore hari," jawab Adam, sambil menatap ke arah langit yang mulai gelap. Mira sedikit terkejut. "Kamu ingat?" Adam mengangguk. "Aku ingat. Hal-hal kecil seperti itu yang aku ingin perhatikan." Tiba-tiba, Mira merasakan perasaan yang aneh. Ada kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Tanpa disadari, ia mulai merasa bahwa tidak semua hubungan harus dimulai dengan cinta. Terkadang, kedekatan itu tumbuh secara alami, seperti bunga yang mekar perlahan-lahan. "Mira," kata Adam, memecah keheningan. "Aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin agar kita bisa menjalani ini dengan baik. Apapun yang terjadi, aku ingin kita saling mendukung." Mira menatap Adam dengan mata yang lembut. Mungkin, cinta itu memang tidak datang dalam sekejap. Tetapi, siapa tahu, kadang-kadang, cinta datang ketika kita memberi waktu dan ruang untuk itu tumbuh. Mira mulai merasakan adanya perubahan yang tidak bisa ia pungkiri. Setiap kali bersama Ustadz Adam, ada perasaan yang perlahan tumbuh, perasaan yang bukan cinta, namun lebih kepada rasa percaya yang mulai terbentuk. Ada sesuatu dalam diri Adam yang membuat Mira merasa nyaman, sesuatu yang berbeda dari hubungan-hubungan yang pernah ia jalani sebelumnya. Pagi itu, setelah sarapan, Mira sedang merapikan buku-buku di ruang tamu ketika ibunya datang dengan senyuman lebar di wajahnya. "Mira, Ustadz Adam akan datang lagi nanti siang. Ada hal yang ingin ia diskusikan." Mira hanya mengangguk pelan. Meskipun kadang merasa canggung, ia mulai terbiasa dengan rutinitas ini, kedatangan Adam ke rumah, perbincangan mereka yang tidak lagi terlalu formal, dan rasa nyaman yang perlahan tumbuh di antara mereka. Siang harinya, Adam datang tepat waktu.
Wajahnya yang teduh dan senyumnya yang hangat membuat Mira merasa lebih tenang. Adam duduk di meja makan bersama keluarganya, sementara Mira duduk di seberangnya. Meskipun suasana masih terasa sedikit canggung, Mira merasa lebih santai. Ada rasa saling menghormati yang tumbuh, meskipun belum ada ikatan yang kuat. "Bagaimana kamu merasa belakangan ini, Mira?" tanya Adam dengan lembut. Mira menatapnya, agak terkejut dengan pertanyaan itu. "Aku merasa lebih baik, Ustadz. Mungkin ini memang butuh waktu, tapi aku mulai merasa nyaman. Terima kasih sudah sabar dengan semuanya." Adam tersenyum, dan Mira bisa melihat mata pria itu yang penuh pengertian. "Aku senang mendengarnya. Semua ini tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa melalui ini bersama. Aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku ingin mendukungmu." Mira merasa ada kehangatan dalam kata-kata Adam. Seperti yang sudah ia rasakan beberapa waktu lalu, meskipun mereka belum jatuh cinta, ada sesuatu dalam diri Adam yang membuat Mira merasa aman. Bukan karena dia tampan atau karismatik, tetapi karena kesederhanaan dan ketulusan yang terpancar dari dirinya. Mereka pun melanjutkan percakapan ringan, berbicara tentang berbagai hal, tentang hobi, kegiatan sehari-hari, bahkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Adam mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Mira mulai membuka diri. Ia bertanya tentang masa kecilnya, tentang impian-impian yang ia miliki, dan tentang bagaimana ia melihat masa depan. Mira pun mulai merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, meskipun latar belakang mereka sangat berbeda. Adam bukanlah pria yang terburu-buru atau menuntut banyak hal. Ia hanya ingin Mira merasa nyaman dan bebas dalam percakapan mereka. Setelah beberapa waktu, Adam memutuskan untuk pulang. "Aku akan pergi dulu, Mira. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara. Ingat, jika kamu membutuhkan apapun, aku selalu di sini." Mira tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Ustadz. Aku akan ingat itu." Saat Adam pergi, Mira berdiri di ambang pintu, menyaksikan pria itu berjalan menjauh menuju mobilnya. Ada perasaan hangat yang masih terasa di dalam hati Mira. Mungkin memang belum ada cinta, tapi kedekatan mereka semakin nyata. Rasa percaya yang mulai tumbuh di antara mereka membuat Mira berpikir bahwa mungkin, pada akhirnya, ia bisa membuka hatinya untuk Adam. Malam itu, setelah makan malam, Mira duduk di kamarnya sambil memikirkan percakapan yang baru saja terjadi. Apa yang dikatakan Adam tadi begitu tulus. Dia tidak memaksanya, tidak berharap terlalu banyak, dan yang terpenting, dia menghormati waktu dan ruang Mira. Di saat yang sama, Mira merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ada rasa tenang yang dulu tak pernah ia rasakan dalam hubungan apapun. Namun, meskipun ada kedekatan yang mulai tumbuh, Mira tetap merasakan ketidakpastian. Cinta yang ia cari tidak datang dengan mudah. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa dipaksakan. Jika cinta harus tumbuh, maka ia harus memberi ruang untuk itu. Tetapi apakah itu cukup? Apa yang sebenarnya ia harapkan dari hubungan ini? Ia mengingat percakapan dengan ibunya beberapa waktu lalu. Ibunya selalu berkata bahwa perasaan bisa tumbuh dengan waktu, dan bahwa perjodohan ini adalah jalan yang terbaik untuknya. Namun, meskipun ia mencoba untuk terbuka, ada perasaan ragu yang masih menghantui hatinya. Apa yang sebenarnya aku inginkan?
Pikir Mira. Apa aku benar-benar siap untuk membuka hatiku? Esok harinya, Mira memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia merasa semakin bingung dengan perasaannya, dan ia merasa perlu untuk mendapatkan pandangan lebih jelas. "Ibu, aku ingin bicara," ujar Mira dengan lembut. Ibunya menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, sayang. Ada apa?" "Aku merasa bingung, Ibu. Aku merasa seperti sedang dalam perjalanan yang tak pasti. Aku tidak tahu apakah ini yang aku inginkan. Aku merasa nyaman dengan Ustadz Adam, tapi aku juga tidak tahu apakah aku siap untuk itu." Ibunya tersenyum bijak. "Mira, kamu sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Tidak ada yang salah dengan perasaanmu. Cinta itu memang datang dengan waktu, dan mungkin itu butuh waktu lebih lama. Namun, yang penting adalah bagaimana kamu merasa. Jika kamu merasa nyaman, itu adalah langkah pertama. Jangan merasa terburu-buru. Semua butuh proses." Mira merenung, mendengarkan kata-kata ibunya dengan hati yang terbuka. "Aku akan mencoba, Ibu. Aku akan memberi kesempatan untuk waktu dan perasaan ini." Ibunya mengangguk. "Itu keputusan yang bijak, sayang. Jangan takut untuk membuka hati, karena hanya dengan itulah kamu akan menemukan kebahagiaan sejati." Setelah percakapan itu, Mira merasa sedikit lebih lega. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ada perasaan harapan yang baru tumbuh dalam dirinya. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baik, sesuatu yang membutuhkan kesabaran, kepercayaan, dan waktu untuk tumbuh. Adam, dengan segala kesederhanaannya, sudah mulai menjadi bagian dari hidupnya. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang memaksa. Mira hanya perlu memberi waktu untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Mira dan Ustadz Adam semakin berkembang. Meskipun mereka belum sepenuhnya berbicara tentang perasaan mereka, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Mira mulai lebih nyaman saat bersama Adam, dan Adam pun tidak lagi hanya sekadar sosok yang datang untuk memenuhi peran dalam perjodohan yang direncanakan orang tua mereka. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal, dan bahkan tertawa bersama. Namun, ada satu hal yang tetap mengganjal di hati Mira, ketegangan yang masih ada dalam dirinya, ketakutan bahwa ia akan terjebak dalam hubungan ini tanpa bisa benar-benar merasakannya. Pada suatu sore yang cerah, Mira sedang duduk di taman belakang rumah, menikmati udara segar. Ia menatap bunga-bunga yang sedang mekar, namun pikirannya melayang jauh, jauh dari kenyataan yang ada. Apakah hubungan ini akan benar-benar menjadi yang ia harapkan? Ataukah ia hanya terjebak dalam perasaan yang tidak jelas, terombang-ambing antara harapan dan ketakutan? Pikirannya terus berputar-putar, hingga sebuah suara memecah keheningan. "Mira." Mira menoleh dan melihat Ustadz Adam berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan pakaian santai, tampak begitu biasa, jauh dari citra seorang ustadz yang sering kali terkesan tegas dan serius. Tapi justru itulah yang Mira sukai. Adam selalu membuatnya merasa santai, tidak ada yang terasa dipaksakan. "Boleh aku duduk?" tanya Adam, tersenyum. Mira mengangguk, meski hatinya sedikit terkejut. Ia merasa sudah terlalu sering bersama Adam, tetapi ada semacam keraguan yang muncul begitu saja. "Tentu, silakan duduk."
Adam duduk di samping Mira, sedikit menatap ke arah bunga-bunga yang sama. Suasana menjadi sunyi beberapa saat, keduanya tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Namun, Mira merasakan ada sesuatu yang ingin Adam katakan. Mungkin perasaan yang mereka sembunyikan akhirnya akan terungkap. "Apakah kamu pernah merasa bingung, Mira?" tanya Adam akhirnya, memecah kebisuan yang terasa semakin tebal. Mira menatap Adam, sedikit terkejut. "Bingung, maksudnya?" "Bingung dengan perasaanmu sendiri," lanjut Adam. "Aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku merasakan ada ketegangan antara kita. Kamu tidak pernah benar-benar mengatakan apa yang kamu rasakan. Dan aku juga tidak ingin memaksamu." Mira menarik napas panjang. Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya sudah ia tunggu-tunggu, meskipun ia tidak siap untuk menjawabnya. Perasaannya begitu kompleks, begitu banyak lapisan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku merasa nyaman denganmu, Ustadz. Tapi aku juga merasa bingung. Aku tidak tahu apakah perasaan ini cukup untuk membuatku jatuh cinta, jawab Mira dengan suara yang sedikit gemetar. Adam tersenyum kecil dan menatap Mira dengan mata yang penuh pengertian. "Aku mengerti, Mira. Cinta itu tidak bisa datang begitu saja. Tidak ada yang bisa memaksanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Aku hanya ingin kita berdua bisa menjalani ini dengan santai, tanpa tekanan." Mira menunduk, merenung. Kata-kata Adam terasa sangat menenangkan. Dia tidak meminta apa-apa darinya. Tidak ada harapan atau tuntutan. Semua itu membuat Mira merasa lebih tenang. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya membuka hati sepenuhnya? "Kau sudah cukup sabar, Ustadz," kata Mira akhirnya. "Aku hanya butuh waktu. Aku ingin melihat bagaimana perasaan ini berkembang." Adam mengangguk, tatapannya tetap lembut. "Itu yang terbaik, Mira. Aku tidak ingin terburu-buru. Jika waktu yang dibutuhkan lebih lama, maka aku akan sabar menunggu. Yang penting adalah kamu merasa nyaman." Mira merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Dia bisa merasakan bahwa Adam benar-benar ingin menjaga perasaan dan kenyamanannya. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Adam hanya ingin menjalani proses ini dengan penuh kesabaran. Namun, meskipun Mira merasa lebih tenang, ada satu hal yang tetap membelenggu pikirannya. Apakah dia benar-benar siap untuk mencintai Adam? Apakah perasaan itu akan datang seiring berjalannya waktu? Dan apakah perjodohan ini akan membawanya pada kebahagiaan yang selama ini ia cari? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa hari setelah percakapan itu, Mira mencoba lebih terbuka. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan Adam, bertanya tentang kehidupannya, tentang pandangannya tentang dunia, dan tentang apa yang membuatnya merasa bahagia. Mereka semakin sering berbicara tentang berbagai hal, mulai dari impian pribadi hingga masa depan yang belum terungkapkan. Namun, di balik semua itu, Mira masih merasa ada yang hilang. Sebuah perasaan yang belum bisa ia temukan. Adam yang selalu sabar, yang selalu memberi ruang untuknya, tidak membuatnya merasa terburu-buru. Tetapi tetap saja, Mira merasa bingung. Dia tidak tahu apakah ini adalah cara yang tepat untuk membuka hatinya. Suatu malam, Mira terjaga dari tidurnya dan merasa gelisah. Ia berjalan ke jendela kamar dan melihat langit malam yang penuh bintang.
Ada keheningan yang dalam, dan dalam keheningan itu, Mira kembali berpikir tentang Adam. Tentang apa yang seharusnya ia rasakan, tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Kapan aku akan tahu bahwa ini adalah hal yang benar? Pikirnya. Bersambung.